Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Kalau Mas Ahmad namanya. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah absen memberikan karunia nikmatnya kepada kita. Hingga saat ini sudah begitu banyak nikmatnya yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan beragam ibadah di bulan yang suci ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah terus berikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menuntaskan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal. Amin ya rabbal. Salawat dan salam juga semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua umatnya yang berharap di akhirat kelak kita menjadi bagian umat yang layak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, di awal pembukaan tadi saya membacakan surat Al-Ahzab ayat 31 yang berbunyi, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak Adam, gunakanlah pakaian yang indah, pakaian yang baik inda kulli masjid, ketika kalian pergi ke masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ada dua pesan yang disampaikan dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa ketika kita hendak pergi ke masjid, melaksanakan ibadah di masjid, maka gunakanlah pakaian yang indah. Pakaian indah bukan berarti pakaian baru. Pakaian indah adalah pakaian yang baik, yang rapih, yang tidak bau. Ya, walaupun pakaiannya baru beli, tapi kalau bau keringat, ya itu tidak dikategorikan sebagai pakaian yang indah, tidak dikategorikan sebagai pakaian yang baik. Karena memang pakaian yang baik, pakaian yang bau itu pasti akan mengganggu jamaah lain. Ya, apalagi yang berada di sebelahnya, sholatnya jadi nggak khusyuk. Ya, terlebih lagi bau keringatnya melebihi dari batas normal. Ya, apa? Iya, sangat menyengat. Ada orang-orang yang memang mempunyai bau badan itu berlebih. Nah, ini kita harus introspeksi diri. Ya, mungkin yang memiliki badan itu nggak ngerasa bahwa badannya bau. Ya, tapi sudah menjadi keharusan bagi kita kalau mau ke masjid itu ya kita rapi-rapi dulu. Kalau habis ngarit ya penanang ya minimal disiram dulu dikit-dikit. Ya, pakai Rexona dulu. Ya, bajunya ganti. Kalau misalkan habis kayak saya di konveksi habis ngelar bahan, ya minimal dibasuh-basuh dulu sedikit supaya tidak
bau ketika memasuki masjid, sehingga tidak mengganggu orang lain, ya, tidak mengganggu jamaah lain yang juga berada di sebelahnya, kiri dan kanan. Itu pesan yang pertama. Kemudian indah juga, atau dalam bahasa fikih itu ada larangan menggunakan pakaian yang banyak tulisannya di belakang, ya, banyak tulisannya, sehingga itu bisa juga mengganggu konsentrasi jamaah yang berada di belakangnya, ya. Nah, kemudian pesan yang kedua adalah kulu washrobu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi makan itu perkara yang halal, ya, boleh, mubah, silahkan makan selama yang dimakan itu adalah makanan yang halal. Tapi kalau makannya sudah berlebihan, melebihi dari batas wajar, kekenyangan, ya, maka itu menurut Imam Syafi'i jatuhnya sudah makruh. Bahkan kalau menurut Imam Hanafi dan Hambali itu udah haram. Walaupun yang kita makan adalah nasi, makanan yang halal, kita peroleh dari jerih payah yang halal, tapi makannya berlebihan, kalau menurut Imam Hanafi itu termasuk kategorinya haram. Ya, kalau Syafi'i makruh aja. Ya, makanya Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita makan itu secukupnya. Ya, secukupnya. Cukup untuk menegakkan tulang sulbi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi gimana kalau orang yang porsinya biasa banyak? Ya, beda-beda pasti. Porsinya saya sama porsinya Varian beda. Ya, porsinya yang kurus dengan yang gemuk pasti beda. Nah, jadi ukuran kekenyangan itu kalau dia sudah merasa penuh perutnya, itu berarti udah kekenyangan. Rasulullah menganjurkan, ya, kalau kita makan, makanlah secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak bisa, kata Rasulullah, ya, maka makanlah lebihin, nggak apa-apa, lebihin. Sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minum, sepertiganya lagi untuk bernapas. Ya. Jadi sepertiga dari perut kita ini kita isi untuk makanan, itu sudah termasuk lebih, kata Rasulullah. Udah melebihi tapi masih dalam batas boleh. Gitu. Mengapa kita dilarang untuk makan berlebihan? Ya, salah satu akibatnya, selain memang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, akibatnya kita menjadi malas untuk beribadah. Ya, jadi malas beribadah. Ya kan, habis buka nih, kolak dimakan, ya kan, lontong dimakan, tahu habis itu makan nasi padang sebungkus. Ya, kenyang. Kalau kenyang badan jadi lemes. Kalau lemes bawahnya ngantuk. Makanya imam baca surat Al-Hakumut aja, At-Takasur sampai Anas, kayaknya udah lama amat nih imam baca. Padahal yang dibaca surat pendek gitu. Tapi karena badan kitanya lemes, perut kenyang, matanya ngantuk, akhirnya surat pendek jadi kerasa panjang gitu. Ya, padahal kita tarawih sudah 11 rakaat ini. Ya, sudah termasuk singkat. Ya, kalau kita tarawih 11 rakaat berarti kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, Rasul itu tarawihnya 11 rakaat. Ya, bukan 23. Yang 23 itu sunnah sahabat. Tapi Rasulullah walaupun 11, ya, rakaat pertama itu 5 juz 4 lembar. Rakaat pertama 5 juz 4 lembar. Makanya begitu sahabat mengikuti belakang, dia pikir setelah surat Al-Baqarah selesai, ruku, ternyata lanjut. Ya, surat Ali Imran. Ali Imran selesai, lanjut lagi. Surat An-Nisa, Al-Maidah ya. Al-Maidah selesai, sahabat kira udah selesai, ruku, ternyata lanjut lagi surat An-Nisa. Ya, jadi sampai 5 juz 4 lembar baru ruku, rakaat pertama. Ya, 11 rakaat. Ya, kita 11 rakaat juga, cuma 1 juz aja enggak kita mau. Ya, itu aja udah berat. Ya, nggak apa-apa, sesuai dengan kemampuan kita. Beda kita dengan Rasulullah SAW.
Tapi yang pasti ketika kita berbuka, yuk kita makan secukupnya. Ya, makan secukupnya untuk kita sholat maghrib dan sholat tarawih berjamaah. Setelah itu mungkin udah kosong lagi perut nih. Kalau mau lanjutin makan, silahkan. Gitu kan? Ditambah lagi. Itu pun jangan berlebihan, karena kalau berlebihan nanti pas tidur bablas, sahurnya malas bangun. Karena merasa perut kenyang, ya udahlah nggak usah sahur. Padahal pada waktu sahur itu ada keberkahan. Gitu. Jadi tadi kata Ustaz Lukman, walaupun cuma minum seteguk air, bangun untuk sahur. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, jadi bukan perkara soal makan dan minumnya saja, tapi yang kita cari di waktu sahur itu adalah keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, makanya Allah mengaitkan antara perintah pergi ke masjid dengan dia benci makan berlebihan. Ya, itu terkait tuh. Mengapa? Karena kalau orang pergi ke masjid berarti kan untuk ibadah. Kalau ibadah berarti Allah perintah jangan berlebihan makannya. Kalau pergi ke masjid pakai pakaian yang bagus ya untuk ibadah, dan kalau mau ibadah jangan berlebihan makannya. Karena kalau berlebihan makannya ibadahnya jadi males, jadi berat. Ya, untuk itu mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita setelah seharian menahan dahaga dan lapar, kemudian begitu buka, begitu beduk maghrib, ya kita tidak dalam rangka balas dendam, tidak dalam rangka makan sebanyak-banyaknya, tapi tetap kita menjaga, ya menahan hawa nafsu makan kita secukupnya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan begitu puasa yang kita laksanakan bisa diberikan pahala maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa itu memang rangkaian, bukan cuma siangnya tapi juga malamnya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa ini sampai akhir dengan sebaik-baiknya. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.